Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Rabu. Kita akan menghubungi pengamat politik dan juga pemerhati bangsa, narasumber rutin kita di hari Rabu ini, Bang Tony Rosid. Kita sudah terhubung melalui telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, di pagi hari ini kita kembali mengangkat isu-isu yang kita ingin analisanya gitu ya, supaya masyarakat ini terbuka dan paham gitu sebenarnya apa yang terjadi, karena biasanya apa yang ditampilkan oleh media ternyata di belakangnya ada yang bagaimana gitu ya. Kita perlu, Bang Tony, diantaranya adalah ketika kalau di surat kabar Republika ini ada berita Bawaslu klaim tidak temukan kecurangan KPU, tapi nanti saya akan sambungkan dengan sikap para tokoh yang melaporkan KPU telah melakukan kecurangan ataupun ada indikasi culas dalam hal verifikasi partai yang hanya meloloskan 17 partai. Selain nanti juga saya akan menyinggung mengenai Pak Yudo ya. Pak Yudo ini Panglima TNI kita yang baru. Baik Bang Tony, kita akan ke mengenai tanda tanya tentang KPU setelah ada salah satu tokoh akademisi yang melihat komposisi KPU ini tidak mewakili integritas dan independensi. Lalu juga muncul masalah ketika Partai Umat tidak diverifikasi lolos atas dasar administrasinya kurang lengkap. Lalu akhirnya berita terakhir adalah beberapa tokoh diantaranya Busro Mukodas, Abraham Samad gitu ya, melakukan komplain terhadap KPU, dan berita terakhir Bawaslu mengklaim tidak temukan kecurangan KPU. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Tony? Ya, jadi ada kecurangan atau tidak, ini mesti diungkap ke publik. Ya. Ada transparansi yang dilakukan oleh KPU untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa tidak ada kecurangan. Itulah satu-satunya jalan, sehingga tidak muncul kecurigaan, bagi tidak muncul stigma-stigma negatif terhadap KPU, tidak muncul kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan pemilu yang kita harapkan jurdil, jujur dan adil, kompetisi yang fair baik di Pilpres maupun Pileg. Karena itu mesti KPU membongkar lebih detail lagi kenapa partai ini lolos, kenapa partai ini tidak lolos. Misalnya ketika muncul pertanyaan Partai Umat ini basisnya kan Muhammadiyah, di mana Amin Rais adalah seorang tokoh yang cukup berpengaruh di Muhammadiyah karena memang pernah jadi ketua umum Muhammadiyah dan juga pernah jadi ketua umum PAN, bahkan mendirikan PAN gitu. Kenapa tidak lolos? Di sisi lain ada partai yang dianggap buram misalnya seperti PSI. Kenapa bisa lolos? Bukalah semuanya. Artinya bahwa ini sudah mulai dibuka, katakanlah Partai Umat ada kekurangan di 5 kabupaten di NTT, kemudian 10 kabupaten di Sulawesi Utara. Silakan. Ketika dicurigai berkaitan dengan partai yang lain, ini full ya, dia punya partai-partai yang lain gitu loh. Ini mesti memberikan jaminan, katakanlah KPU, ketua KPU bilang kami memberikan jaminan bahwa pemilu ini jurdil, pemilu ini fair, tidak ada kecurangan sedikit pun, memulai dari verifikasi terhadap partai politik sampai mengambil nomor, sampai kemudian berakhir hasil dari politik itu kami berikan jaminan. Tetap ketika muncul ada pengakuan dari sejumlah KPUD yang mendapatkan intimidasi dari pusat, ini mesti juga dibongkar, ya kan? Karena ini bukan hanya soal etika, tetapi ini sudah soal pidana. Oleh karena itu, menurut saya temuan yang dugaan yang katanya oleh ICW berbasis pada temuan itu perlu ditindaklanjuti, ya,
tidak hanya kode etik, tetapi kalau memang di situ ada pelanggaran pidana, maka harus diurus secara pidana. Mereka yang terlibat di situ mesti dipecat. Itu kan sampai diungkapkan katanya sekjen di KPU, gitu kan. Ya. Ini tidak boleh berhenti sampai di situ. Ya, Hmm. tidak boleh berhenti sampai di media, tidak boleh berhenti sampai di publik. Mesti betul-betul harus ditelusuri. Ada Bawaslu yang kemudian menelusuri itu betul nggak temuan itu, panggil orang yang mengungkapkan ke media, ya. Terus kemudian jangan kemudian Bawaslu itu malah ngurusin soal safari politiknya Anies, gitu kan. Anies kan bukan calon, kenapa diurus, gitu kan. Tidak masuk, ya. Urusan Bawaslu itu urusan dengan calon, Iya. urusan dengan partai politik yang resmi. Ini katakanlah misalnya ada bakal partai politik atau calon partai politik yang kemudian mau lagi daftar belum resmi, terus kemudian mereka mencoba untuk kampanye pasang spanduk, gitu kan. Ya nggak bisa. Begitu juga spanduk-spanduknya Erick Thohir, spanduk-spanduknya Puan, spanduknya ya Prabowo dan lain sebagainya, gitu kan. Termasuk deklarasi mengundang banyak orang. Ya itu sah-sah saja, karena apa? Mereka belum resmi jadi calon, jadi tidak masuk di dalam aturan yang terjadwal, termasuk aturan dalam jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Jadi kalau kemudian Bawaslu bilang ini melanggar etika, loh ini Bawaslu ini, gitu kan, sudah menjadi lembaga etik atau gimana ini? Ya, jadi kalau yang mau urus, ya, ini KPU yang diduga punya masalah dan kemudian ada laporan tindak lanjuti. Tetapi ya, jangan kemudian bahasanya bahwa Bawaslu itu ini sudah dimediasi antara Partai Umat dengan KPU. Tidak, ini bukan soal mediasi. Jadi Bawaslu itu bukan lembaga mediasi. Bawaslu itu bukan lembaga etik. Di situ diberikan perangkat undang-undang, ya, pemilu, di mana ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu untuk bertindak. Kewenangan inilah lakukanlah untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan, terukur tentu saja. Karena itu, ini Bawaslu harus paham apa tugasnya, harus paham apa kewenangannya, sehingga tidak salah bicara, tidak salah objek, tidak salah dalam bertindak, kan. Soal KPU kembali lagi, semua harus transparan. Kalau kemudian memang ini seringkali terjadi di Indonesia ini, ya, semua tidak steril, gitu loh. Tidak pada masa Pak Jokowi saja, dari dulu sebenarnya, ada pada masa Pak SBY juga, pada masa ini. Jadi ada semacam upaya untuk lobby-lobby atau tim menyiapkan calon-calon KPU, calon-calon KPUD dengan kompensasi-kompensasi, dengan MOU yang pada akhirnya tidak steril. Ini juga berlaku di lembaga-lembaga hukum yang disiapkan oleh pihak-pihak dengan lobby-lobby tertentu, dengan transaksi-transaksi tertentu, dengan negosiasi-negosiasi tertentu, kalau ini begini, kalau itu begitu. Kita selama itu masih terus terjadi, ya, maka kita tidak akan pernah punya lembaga-lembaga yang termasuk lembaga hukum, lembaga orang-orang di lembaga hukum, orang panitia yang betul-betul independen, gitu kan. Karena kita tahulah semuanya, proses untuk menjabat itu kan seringkali ada proses lobby yang sangat luar biasa, gitu kan. Ya, ini soal independensi. Tapi oke lah, itu sudah terjadi, sudah berjalan. Tetapi ini kan dalam proses untuk untuk di kampung-kampung, ya, di TPS ini kan di kelurahan sedang ada proses rekrutmen juga, kan. Maksud saya begini, gitu. Mesti sistem diperbaiki, ya. Ini mumpung masih ada juga proses di daerah-daerah. Arki ini kan juga KPUD kalau nggak salah 2023 habis ada rekrutmen atau diperpanjang. Mesti steril, ya, dari utusan partai, ya, rekomendasi partai. Kalau mereka betul-betul ada tim independen yang mengawasi, kalau itu adalah rekomendasi penguasa, rekomendasi partai, rekomendasi elit politik, coret. Kenapa? Pasti tidak independen. Gitu kan?
ini mesti menjadi salah satu persyaratan ya untuk menjadi anggota KPU, baik pusat sampai kemudian anggota daerah ya sampai kecamatan bahkan sampai kelurahan. Sehingga tidak ada lagi orang yang di KPU atau di kampung-kampung termasuk Panwas di kampung saya dulu itu bagi-bagi juga gitu loh. Dan bagi-bagi logistik gitu. Ini kan tidak terpantau. Tugas Bawaslu ya itu jangan termasuk kalau tugas kepada anggotanya. Iya, gitu. iya. Ya, ini penting gitu loh. Oleh karena itu sekarang sedang dihadapkan kepada masalah ada kecurigaan bahwa KPU tidak netral, KPU itu disetir oleh pihak tertentu, KPU itu adalah orangnya pihak tertentu. Karena itu KPU harus tampil ya dengan membuktikan bahwa dia bukan orang-orang siapa. Sehingga ketika ada masalah ya betul tidak kemudian harus keluar-keluar. Ketika ada masalah dia harus tampil untuk memberikan penjelasan. Ini loh bahwa Partai Umat ini. Oh gimana PSI? Ini loh PSI datanya lengkap. Tolong kasih tahu kepada saya, temukan Anda mana yang tidak lengkap dari PSI, gitu kan? Atau partai yang lain, mana data yang tidak lengkap, Perindo misalnya, mana yang tidak lengkap, tolong kasih tahu kepada kami akan bersikap. Gitu, tantang. Jadi ketika dapat tuduhan, tantang balik, gitu kan? Tantang balik. Terus kemudian ini ada sekjen, gitu kan? Ada tuduhan bahwa ada dugaan sekjen itu mengintimidasi, gitu kan? Maka panggil. Gitu kan, panggil oleh pimpinannya, panggil juga oleh Bawaslu, buktikan tuduhan itu. Kalau memang terbukti ada temuannya yang akurat, pecat. Kan kalau itu masuk narapidana, kasihkan ke kepolisian. Begitu. Jadi ketua KPU memberikan jaminan bahwa ya semua anggota KPU yang melakukan pelanggaran atau berupaya untuk ikut serta dalam melakukan kecurangan-kecurangan, terlibat dalam kecurangan-kecurangan itu, kan? Ya, maka berikan ruang bagi siapapun untuk masuk di situ untuk membuktikan itu. Begitu. Saya pikir kalau ketua KPU, pimpinan KPU dan kemudian komisioner KPU yang lain kemudian tampil seperti itu gagah di hadapan rakyat, kami jamin bahwa ini adalah fair, ini adalah jujur, ini adalah adil. Siapapun silakan melihat, siapapun silakan memantau kinerja dari kami sampai tingkat bawah, kemudian laporkan semua temuan, kami akan tindak lanjuti. Itu baru keren. Apapun masalah yang kami akan verifikasi. Jika gitu ya. Jika. Namun kan cukup jelas puluhan tokoh nasional itu menegur dalam rangka melihat perilaku distortif yang sangat mencolok dilakukan oleh KPU. Iya, makanya berani nggak menantang begitu? Kalau enggak, ya makin membesar kecurigaan publik ya atas dugaan-dugaan bahwa KPU itu tidak independen. Ya, KPU itu tidak akan bisa bersikap netral sebagai panitia. Kalau wasit itu sudah tidak, kalau panitia itu sudah tidak netral gitu. Kemudian wasitnya yaitu Bawaslu sudah tidak netral. Ini maka yang harus dilakukan adalah masyarakat harus terus memantau, memberikan sebuah kritik, bahkan bila perlu menghalang-halangi upaya mereka melakukan kecurangan. Bukan hanya memantau, bukan hanya melihat, bukan hanya mencari temuan-temuan gitu loh. Tapi menghalangi segala upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum di KPU, oknum-oknum di Bawaslu untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Ini harus dilakukan, gitu kan? Ini tidak hanya masyarakat, terutama partai-partai politik yang dalam konteks ini merasa dirugikan, merasa tidak bersama dengan pihak-pihak yang dianggap berada di belakang KPU, gitu kan? Ya, ini mesti punya yang lebih kuat, ya sampai tingkat bawah, menghalang-halangi. Misalnya contoh ya, dulu yang dilakukan oleh
timnya Anies Baswedan di Pilgub DKI itu. Iya. Ada daerah-daerah yang mencurigakan di mana Hmm. TPS masa sih 0%. Iya, iya, Gitu iya. loh. Anies dapat 0%, satu pun suara nggak Iya, ada. iya. Masa sebesar orang sedaerah itu nggak Nggak ada ada yang satupun, satu ya. TPS nggak ada mendukung Anies satupun gitu kan. Hmm. Ya, maka itu mencurigakan. Kemudian ada daerah-daerah yang dipikir banyak pendukungnya kok kalah di situ. Nah, di situ ada tim yang menjaga TPS, kemudian memantau, melototin betul ya kerja panitia di situ. Terus kemudian menghalau setiap orang yang tidak punya KTP, tidak punya syarat untuk nyoblos, mau nyoblos. Di situ dihalangi, dihalau. Nah, ini mesti juga, ini misal ya, misal. Begitu juga dalam verifikasi, mestinya partai-partai yang merasa dirugikan, itu atau caleg-caleg yang merasa akan dirugikan, gitu kan? Atau bakal calon yang merasa akan dirugikan, gitu loh. Mesti punya tim melakukan temuan-temuan itu dan datanya akurat, lalu kemudian disampaikan dan dipublik, gitu loh. Kemudian laporkan ke Bawaslu, laporkan juga ke ini. Yang lain. Ini kebetulan Pak Amin Rais relatif lebih orang kuat lah katakan, meskipun bukan bagian daripada penguasa, tetapi punya kekuatan massa yang cukup besar, punya pengaruh, hingga masih bisa untuk melakukan ini. Bagi mereka yang mungkin tidak sekuat Pak Amin, harus melakukan hal yang sama. Nah, Bang Tony, Datanya akurat betul, ya, ke detail, terus kemudian lakukan hal-hal yang bisa membuat pihak-pihak yang oknum yang tidak independen itu tidak punya langkah lagi, tidak punya ruang lagi untuk membantah. Selain publik akademis, CSO juga tadi partai ya, di sini harus juga melakukan tindakan-tindakan dan bergerak meluruskan penyimpangan, itu juga terjadi. Namun kan Bang Tony, masyarakat juga melihat, publik melihat ketika dilihat partainya, oh partai umat gitu, atau partai ada Masyumi Reborn, mereka melihat bahwa khawatir ini nanti akan menggembos suara PAN, ataupun ada persaingan juga dikhawatirkan dari partai-partai, contoh Gelora diloloskan nanti akan menggembos suara PKS. Di publik muncul perdebatan itu, Bang Tony. Iya, lagi-lagi gitu kan, lagi-lagi ya, tidak bisa hanya tuduhan, tidak bisa hanya wacana di medsos, di media, ya, tidak hanya stigma-stigma yang dimunculkan, gitu. Tetapi memang harus punya data. Katakanlah ada pihak, misal PKS curiga terhadap Gelora, kok Gelora diluruskan, padahal itu tidak memenuhi persyaratan. Ya, cari datanya bahwa di sini tidak memenuhi persyaratan, lalu protes. Kenapa? Gitu kan, diloloskan misalnya. Tidak hanya PKS atau partai-partai yang lain yang merasa bahwa Gelora atau LSM juga mesti ikut bekerja, bukan hanya partai ini ya. Ini bagian daripada Indonesia, kerja Indonesia. Bukan hanya partai yang dirugikan, tapi pada akhirnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan dirugikan. Negara ini dirugikan oleh tingkah laku para oknum yang culas itu. Oleh karena itu LSM atau masyarakat secara umum yang punya concern di bidang ini, ya, lakukan verifikasi secara kultural ya, cari datanya, temukan ketika mencurigakan, kemudian cari, temukan, lalu laporkan. Ya, laporkan. Kita apresiasi kepada para akademisi. Ini kampus-kampus mesti bicara ketika memang betul-betul katakanlah dugaan ada intimidasi dari yang disebutkan ya. Ini saya mengutip media saja. Disebutkan oleh sekjen, disebutkan oleh orang ICW bahwa ada sekjen itu harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, menurut saya ini tidak boleh berhenti masyarakat. Publik tidak boleh berhenti, para akademisi tidak boleh berhenti, LSM tidak boleh berhenti, partai-partai politik juga nggak boleh berhenti. Ini harus terus didorong, ini harus terus didesak bahwa itu harus clear. Bahwa itu betul-betul tuduhan itu betul-betul terbukti atau tidak. Biar jelas, semua ada ujungnya, terbukti atau tidak. Kalau tidak terbukti, gitu kan, maka itu harus minta maaf lah, pencemaran baik. Kalau terbukti harus tindak-lanjuti, pecat, ganti. Kan? Apalagi kemudian diklaim ada 10 pegawai KPUD katanya yang di 10 provinsi katanya yang
intimidasi gitu loh. Iya, Wah ini iya, kan iya. kayak udah jelas, udah detail gitu loh. Tapi kan kita tidak kemudian harus percaya sebelum dibuktikan. Tapi bagaimana mau dibuktikan kalau tidak ditindaklanjuti? Hmm, Maka karena itu masyarakat, publik, rakyat, netizen harus mendorong, mendesak sampai ini tuntas. betul. Jangan sampai kemudian ini menguap. Karena ini Iya. persoalan serius. Gitu. 10 Hmm. wilayah itu, kalau memang itu terbukti, 10, mungkin lebih dari itu. Hmm, 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 Ya hmm. kan? Dan mungkin tidak satu orang yang melakukan intimidasi. Dan ini Hmm. bahaya bagi Iya, iya. bagi proses demokrasi kita yang semula sudah Indonesia itu bagian daripada negara demokrasi yang sangat diakui oleh dunia, sekarang sudah mulai menurun ya tingkat kebebasannya ya. Ya oleh karena itu ini yang perlu kita jaga bersama. Kalau kita sepakat demokrasi ya Hmm, hmm, sudah, hmm, hmm. mari kita jaga demokrasi yang normal, demokrasi yang Betul, wajar, betul, demokrasi betul. yang demokrasi yang waras Hmm, dan hmm, hmm. seterusnya. Dan satu lagi tadi ya, Bawaslu harus mengambil peran, ya harus memeriksa gitu ya, kepada jajaran Ya KPU. periksalah orang yang saat Betul, sakit betul. atau terindikasi sakit. Iya. Jangan periksa orang yang sehat, gitu kan? Ini Anies dan timnya kan sehat, kenapa malah diperiksa? Iya, iya, iya. Gitu loh. Kita tunggu langkah Bawaslu. Bang Tony, kita ke isu lainnya. Ini menarik ketika dalam beberapa pekan ini kalau tidak salah ya. Saya kan hampir sering nih, hampir setiap saat mendapatkan tulisan-tulisan dari Bang Tony. Kaitannya dengan mengenai kudeta konstitusi. Saya akan kaitan dengan ini ada tweet resmi dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI 2022 yang memberikan rapot terhadap dua menteri, ada Luhut Binsar dengan IPK 1,3 dan juga Bahlil Lahadila dengan IPK 1,4 dengan judul Penjahat Pengkhianat Demokrasi. Ketika wacana 3 periode ini mengemuka terus, ternyata ada dalangnya dari dua orang ini. Ini menurut tweet yang dijadikan konten ya oleh akun Twitternya BEM UI. Kaitannya juga dengan isu yang selalu diingatkan kepada publik, hati-hati akan kudeta konstitusi. Bagaimana Bang Tony kita menganalisa ini? Iya, saya pikir ini sudah melampaui batas ya, sudah sangat keterlaluan lah. Kalau kemudian atas nama demokrasi, jangan main-main dengan negara lah. Gitu. Ya, saya pikir selama ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi tepat, misalnya ketika dulu saya menulis presiden seumur hidup karena ada yang mewacanakan seperti itu pada saat itu ketua DPR sebelum Mbak Puan ya, DPR sebelumnya itu kan saya tulis presiden seumur hidup, Anda setuju, saya tulis di salah satu media mainstream itu. Terus kemudian nggak sampai 1 minggu Pak Jokowi orang yang mengusulkan kepada saya untuk 3 periode itu nampar saya, muka saya itu, saya pikir tepat itu, segera ya, segera. Masih ada kemudian muncul itu 3 periode. Sekarang rarut ganti panjang diperpanjang atau ditunda pemilu. Tunda pemilu itu kan berarti presiden diperpanjang. Kalau alasannya misalnya karena pandemi dua periode tidak efektif, emang kepala daerah itu tidak mengalami pandemi. Kenapa nggak diperpanjang? Iya, iya. Kenapa diganti PJ? Apa kemudian kita mau menginginkan dengan asas keadilan dan asas efektivitas, kemudian kita membuat pemilu ditunda, lalu ada PJ presiden, ada karaketer, dan kalau apa kemudian menteri dalam negeri, menteri luar negeri, terus kemudian menteri pertahanan ya yang akan menggantikan itu sebagai caretaker ya dalam situasi politik yang semacam ini. Itu kemudian pada saat itu demo sudah mulai membesar mahasiswa, Pak Jokowi membuat sebuah keputusan dipastikan tahun 2024 pemilu berhenti itu. Kemudian sekarang muncul lagi gitu loh. Ada orang yang berupaya untuk nyalon presiden gitu kan. Satu-satunya panggungnya itu adalah kalau PT 0%. Ternyata PT nggak bisa 0% setelah 31 kali diajukan ke MK. Lalu balik lagi bernegosiasi untuk mengusulkan ya amandemen Undang-Undang Dasar kemudian mau mencalonkan mau ini diperpanjang gitu loh. Cari-cari panggung saja itu.
ya ada juga yang apa pengen surveinya sebagai konsultan politik diperpanjang gitu kan. Terus kemudian mengusulkan 3 periode gitu. Ya itu. Mengusulkan tunda pemilu gitu. Hmm, hmm, Ada hmm, juga hmm. yang ingin bernegosiasi menjadi ketua umum partai, Iya, iya, iya. mengusulkan itu terus, dan alasannya nggak pernah kuat. Satu, kalau kita lihat data survei mengatakan, ini bukan satu Hmm, survei loh, hmm, sejumlah hmm, hmm. survei memperjelas bahwa tidak setuju ada 3 periode dan perpanjangan. Hmm, Yang pertama, hmm, kemudian yang kedua, kalau alasan perpanjangan itu adalah alasan karena pandemi, kepala daerah itu juga mengalami pandemi tapi di PJ. hmm, hmm, Alasan yang ketiga, ya, kalau kemudian faktor ketiga, kalau kemudian ada perpanjangan, mestinya presiden juga PJ. Kalau presiden PJ ini berantakan. iya, iya, iya. Situasi politik sedang tidak terlalu aman-aman saja, Hmm, itu hmm, tidak hmm, terlalu hmm, hmm, stabil-stabil hmm, saja. hmm. Maka tugas kita semua jangan mewacanakan ini kan orang-orang itu, kalau bahasanya orang Betawi lu lagi Lagi. gitu kan. Lu Iya, iya, lagi. iya. Orang udah diam-diam, udah bener, udah mengikuti tahapan pemilu, lu muncul Hmm, lagi hmm, gitu hmm, loh. hmm, Nanti hmm. tahapan pemilu lagi udah adem, lu muncul lagi. Maka Pak Presiden sudah membuat Perpu bahwa Hmm, tetap ada pemilu di hmm, 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 2024 hmm, gitu kan. hmm. Cuman problemnya sekarang masih ada ruang untuk muncul lulu lagi Hmm, tadi hmm, gitu kan. hmm, hmm. Ruangnya itu apa? Amandemen, kemudian Pilpres ada di presiden dipilih oleh MPR. Ini Ya, bahaya. Ini isunya lagi kuat di tingkat iya, elit iya, ini. iya, iya. Kalau saya Itu. komunikasi dengan sejumlah elit, ya itu umumnya merasa yakin, merasa percaya diri karena semua lobby-lobby sudah dilakukan Hmm, katanya itu hmm, kan. hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. maka menurut saya ini harus juga diramaikan. Kita minta kepada Pak Jokowi muncul eh, apa perpu- apa eh, muncul statement, ditambah lagi dulu udah muncul ya, Hmm, hmm, muncul hmm, lagi tidak ada amandemen. Pak Jokowi udah ngomong hmm. tidak ada amandemen gitu kan. Karena amandemen itu bisa ditarik ke sana ke sini untuk kepentingan tertentu. Wah, ini Hmm, harus diperjelas lagi gitu ya. Itu jelas dan tegas Pak Jokowi, tidak ada amandemen. Nah, mestinya ini bijak menurut saya. hmm, Mestinya amandemen itu diadakan ya. Ya, mestinya amandemen itu diadakan. Kalau mau amandemen, dan satu karena urgent betul gitu hmm, loh. Yang kedua, klausulnya sudah jelas di awal ya, apa yang mau diadendum itu apa, itu harus hmm, jelas hmm, dari hmm, awal gitu loh. Jangan kemudian menjadi liar. Dan yang ketiga, itu harus dilakukan setelah hmm. pemerintahan baru ya, Ya, setelah ya. pemerintahan baru. Jadi bukan, sehingga tidak ada kepentingan-kepentingan jangka pendek. Kalau pemerintahan baru ini kan masih fresh, ya masih belum ada banyak kepentingan, masih belum ada petanya gitu kan. Peta itu masih masih awal kan, masih sangat berpotensi untuk berubah, sehingga kepentingan-kepentingan itu eh, tidak ikut banyak bermain berkaitan dengan peta yang belum begitu, peta Hmm, politik hmm, yang begitu hmm, jelas. hmm, hmm. Karena apapun perpanjangan atau 3 periode atau di MPR ya, itu adalah melalui proses amandemen. Mungkin dekret dulu kemudian amandemen. Ini bahaya. Bahaya. Gejolak. Saya ingin dari sisi dari sisi analisis politiknya ya. Kalau sampai ini kan Pak Jokowi, presiden siapapun lah, bukan hanya Pak Jokowi ya, Bu Mega ya, Hmm, Pak hmm, SBY ya, siapapun lah, Pak Habibie. Kalau kemudian di akhir masa periode itu pendukungnya itu kekuatan dari pengaruhnya itu menurun, itu automatically ya, kekuatan itu menurun. hmm, Kenapa? hmm, Karena partai-partai pendukung misalnya mereka berpikir 10 tahun ke depan, hmm, hmm. bukan 1 tahun. 10 tahun ke depan apa? Siapa presiden ke depan 5 tahun, dan biasanya menjadi incumbent itu lebih kuat dan 10 tahun. Punya kampanye yang terus, bisa kampanye yang sepanjang waktu Hmm, dengan gratis ya, lebih populer gitu kan, hmm, punya hmm. akses begitu Nah, banyak, hmm, potensi untuk menjadi presiden kedua itu lebih besar. Artinya tidak mungkin partai-partai politik mengorbankan 10 tahun ke depan hmm, demi hanya beberapa bulan. hmm, hmm, Ya, hmm. itu dukungan itu. Kemudian begitu juga relawan. Relawan ini kan ada yang semestinya idealnya memang presiden itu nggak punya relawan, apalagi sudah 2 periode Hmm, kedua. hmm, Karena hmm, presiden itu milik bangsa, milik negara, milik hmm, seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik relawannya atau hmm, pendukungnya. hmm, Ini yang langsung dibubarkan itu. Terus kalau tidak ada, itu mereka kan ada relawan yang fanatik. Itu jumlahnya kecil, yang militan. Yang paling banyak itu mereka mendukung sebenarnya. Kemudian juga ada relawan yang pragmatis.
Ya, mereka akan beralih mana yang kuat supaya bisa eksis lagi hmm, untuk periode hmm. berikutnya Nah itu. ketika presiden sudah tidak mencalonkan Hmm, lagi. hmm, hmm, Di para pendukung Pak Jokowi juga pecah. Kalau sebagian besar itu tidak mendukung perpanjangan, tidak mendukung pilihan presiden di MPR, hmm, tidak hmm, mendukung 3 periode. hmm, Makin lemah lagi, makin berkurang lagi. hmm, Sementara ketika isu ini muncul, maka mereka yang berada atau bukan pendukung penguasa atau katakanlah oposisi itu kemudian melakukan konsolidasi dengan semua perbedaan yang mereka miliki, hmm, mereka hmm, akan kompak untuk melakukan penolakan dan bersama-sama. hmm, Soal perbedaan mereka akan tinggalkan di antara mereka. hmm, Kemudian orang-orang yang tidak masuk di dalam pendukung dan non pendukung, tidak masuk oposisi, tidak masuk pendukung pemerintahan, terutama para akademisi atau para aktivis yang di luar itu semua, itu hmm, menolak juga mayoritas terhadap perpanjangan atau 3 periode. Ya, hmm, mereka terus kemudian pilpres di MPR, mereka juga akan ikut bergabung hmm, hmm, dengan kelompok oposisi ini. Maka kelompok oposisi yang menolak terhadap amandemen itu makin membesar. hmm, Nah, kalau ini sampai terjadi, ya kebetulan ini lagi-lagi kebetulan disertasi saya soal ini, gitu, hmm, soal berbasis teori konflik, gitu, transformasi politik dan solidaritas sosial. Prediksi saya kalau sampai ini ya kan ini analisis ya, ini analisis ilmiah ya, analisis berbasis kepada data yang ada. Kalau sampai dipaksakanlah amandemen, ini berbahaya. Ini akan terjadi ledakan sosial Iya, yang akan mengganggu stabilitas politik. Dari isu ini kita melihat bahwa ada istilah yang mengungkapkan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Iya, itu akan selalu terjadi. Iya, Tapi sebagai akan ada waktunya, ada klimaksnya. ada Itu klimaksnya. kita menggunakan teorinya Ibnu Khaldun dan teorinya Marx. Iya, Itu ada iya, iya. klimaksnya, ada Iya. kematangan sosial, kematangan situasi yang pada akhirnya menjadi klimaks dan kerap-kerap tadi itu absolutely itu Oh, iya. itu akan runtuh. Baik Bang Tony, sebagai penutup ya, saya juga ingin sebenarnya bagaimana analisa Bang Tony ketika Panglima TNI yang baru Laksamana Yudo Margono ini akan mengambil peran. Sepertinya ada analisa sih dari beberapa pengamat nggak akan lama gitu ya, karena beliau juga akan segera pensiun. Namun ketegasan apalagi dalam hal menghadapi KKB Papua jadi harapan besar nih terhadap Panglima TNI. Singkat Ya, Bang beliau Tony. pensiun pensiun itu November. Pak Dudung bawa pensiun Desember kalau nggak salah ya. Iya. Lagi. Artinya tidak sampai 1 tahun Singkat lah ya. jadi Panglima TNI. Tapi kalau kita lihat beliau cukup tegas ya, tegas dan memang itu sudah menjadi kata beliau. Memang ada yang unik ketika Pak Andika dilantik jadi Panglima TNI, satu paket langsung ada Pak Dudung sebagai Kasat. Iya. Kalau ini dilantik sebagai Panglima TNI, Kasal belum ada. Sekarang masih dirangkap oleh beliau. Ada 2 calon yang cukup kuat, satu Pak Kasal, yaitu Pak Heri Ahmadi, yang satu lagi ada Muhammad Ali. Menurut hitung-hitungannya memang lebih bagus Pak Kasal karena memang urutan lah supaya proses kaderisasi itu tidak ini, apalagi Pak Kasal ini sudah punya sinergi yang cukup kuat antara Pak Kasal dengan Kasal pada saat itu dan teman satu leteng juga gitu kan. Sementara yang satu lagi ini pensiun 3 tahun. Ya hitung-hitungan politiknya juga kalau 3 tahun, kalau kebetulan tidak loyal kepada Pak Jokowi misalnya ya, kalau ada Pak Jokowi yang tidak serap, kalau menghentikan Kasal itu kan bisa jadi masalah. Iya, iya. Apalagi memasuki tahun politik 2023 besok. Ya itu sampai kemudian saya melihat bahwa Pak Jokowi itu akan membuat perhitungan-perhitungan yang matang. 2 nama itu yang jelas sudah di tangan Pak Jokowi, tinggal diputuskan. Tapi untuk Kasal sendiri ini punya PR yang cukup besar. Pertama soliditas. Ya tidak boleh lagi antara satu matra dengan matra yang lain itu tidak akur dalam tanda kutip ya, tidak harmonis lah, mungkin tidak akur sih tapi nggak kurang harmonis. Ya. Itu satu. Yang kedua antara Panglima TNI dengan dengan kepala stafnya ya, itu juga harus ada. Yang dulu ketika Panglima TNI mengadakan kegiatan ada kepala staf yang tidak pernah hadir ya. Dan ini kan tidak boleh terjadi Pak. Ini PR itu soliditas
TNI ini adalah jaminan kedaulatan bagi bangsa dan negara kita. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah ada persoalan yang serius terkait ke laut. Laut kita itu kan apa luasnya itu kan 3.500 Ya. 3 juta 357 sekian lah gitu kan kilometer persegi, 2/3 ya. Kalau di Amerika itu hampir semua daratan, kalau di Hmm. Indonesia itu 2/3 lautan. Betapa banyak kekayaan laut yang kita tidak dinikmati oleh rakyat Rakyat. karena negara tidak menjaganya. Hmm. Ikan itu setiap hari jutaan dicuri orang, gitu kan. Iya. Kenapa? Karena keterbatasan peralatan kita, termasuk adalah TNI hanya punya 282 kapal. Nah, bagaimana kapal selam kita misalnya, ya jangan sampai kalah dengan Singapura itu. Kapal selam kita misalnya harus ditambah lah, Hmm. harus ada alokasi anggaran. Panglima TNI mesti memperhatikan karena punya kuasa di sini, harus Hmm. Hmm. memperhatikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di lautan ya, karena kita adalah negara maritim. Tunjukkan sebagai negara maritim yang kuat dengan alutsista yang cukup memadai, kemudian dengan anggaran-anggaran yang juga cukup memadai. Ini menjadi sebuah PR ya, apalagi ke depan ini ada ketegangan di Laut Selatan antara China dengan Amerika. Meskipun di G20 itu sedikit ada komunikasi, nah ini kesuksesan, harus kita akui juga kesuksesan Pak Jokowi bisa menghadirkan dua tokoh dunia, Presiden Amerika dengan Presiden China, dan kemudian mereka bisa berkomunikasi. Ya, itu sedikit juga ikut meredakan tensi yang konflik yang ada di Laut Cina Selatan. Tetapi itu adalah wilayah berbatasan dengan Indonesia. Karena itu mesti ini menjadi PR tersendiri dan harus menjadikan perhatian bagi Pak Yudo. Itu. Pak Yudo. Baik, terima kasih Bang Tony atas dialognya di pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan kepada seluruh pendengar Hasil. Semoga Bang Tony selalu sehat. Amin. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Insya Assalamualaikum. Allah.